Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Lisanin Istimunawarah dari mahasiswa UIN Raden Masaid Surakarta. Nah, di sini pasti teman-teman penasaran kan aku mau ngapain dalam video kali ini. Nah, aku nanti mau menjelasin kesimpulan atau sedikit penjelasan yang udah aku baca di dalam buku ini. Judulnya yaitu Handbook of Islamic Education. Di dalam buku itu aku mengambil tema yang berjudul tentang Islam fundamentalis, terorisme, dan pendidikan. Nah, yang dikaji oleh beliau yang bernama Rush and Karin Alaf. Langsung saja ya, teman-teman simak baik-baik video kali ini. Dan pastinya teman-teman nanti bertanya-tanya, apa sih Islam fundamentalis itu? Apa sih terorisme? Dan apa sih pendidikan? Nanti teman-teman simak baik-baik ya dalam video ini. Oke, lanjut. Sekarang aku mau jelasin Islam fundamentalis. Nah, kalian juga bertanya-tanya kan, kapan sih munculnya Islam fundamentalis itu? Nah, Islam fundamentalis ini muncul pada tahun 1920-an. Nah, pada tahun tersebut, umat Kristen Protestan menolak adanya skeptisisme filosofis atau penyelidikan yang menguasai akademik dan sosial berpikir. Nah, mereka juga menganjurkan bahwa orang Kristen Amerika kembali ke akar mereka, yaitu akar teologis yang mengadopsi seperangkat kecil fundamental agama. Nah, mereka itu juga berpegang pada dasar-dasar kekristenan. Dasar-dasar kekristenan itu beliau labeli dengan sebutan fundamentalis. Sejak awal, fundamentalis telah dikaitkan dengan agama. Mereka juga berpendapat bahwa cita-cita pamungkas fundamental itu kontemporer metalisme adalah untuk memperoleh surga. Terus selanjutnya hingga tahun 1985 istilah fundamentalisme tetap diidentifikasi oleh Ensiklopedia Britannica secara eksklusif dengan Kristen Protestan. Sejak Islam memiliki ciri-ciri seperti fundamentalis ini yang bermaksud untuk mempromosikan dengan firman Tuhan yang murni kepada orang yang percaya Tuhan, yang memberikan jawaban atas dasar pertanyaan hidup, juga memberikan kode etik moral, hukum, dan mandat serangkaian praktik dalam keagamaan tertentu. Nah, dalam Islam juga ada tradisi kebangkitan kembali, yaitu kembali ke akarnya. Istilah seperti ini, Islamisme, Islam normatif, atau Islam tradisional telah diterapkan tradisi Islam ini daripada istilah fundamentalisme. Nah, selanjutnya pada periode Hamidian menjelang akhir abad ke-19, pemerintah Turki muda mendirikan partai politik Islam, yaitu sebagai Defensive Development to Project atau pembangunan defensif untuk melindungi Islam dari imperialisme Eropa. Nah, pada revolusi Iran dari tahun 1911 hingga 1979, Iran telah memberikan kedudukan sebagai politik Islam. Dalam tahun 1970-an sampai 80-an juga telah ditandai sebagai awal dari masa keemasan gerakan politik Islam di seluruh kawasan yang telah mencapai peningkatan untuk kembali ke nilai-nilai Islam dan Islam norma. Bahkan di barat, istilah fundamentalisme ini tidak universal. Orang Perancis misalnya lebih suka istilah yang dulu diciptakan oleh Voltaire, Islamisme mengacu pada agama Muhammad. Dan itu juga tidak disukai oleh abad yang lalu karena para orientas cenderung menggantinya dengan istilah Islam. Namun, Islamisme dibangkitkan pada akhir 1970-an. Pada referensi gerakan Islam radikal baru yang dilihat oleh politik atau dipahami oleh politik.
Revolusi Iran menandakan hubungan umum pertama dari istilah kesenangan fundamentalisme dengan Islam, sebagaimana koresponden dan jurnalis mengadopsi istilah tersebut dengan label tradisionalis di kalangan umat Islam yang telah mengambil alih kekuasaan Iran. Namun, setiap gerakan Islam sangat berbeda dalam keadaan politiknya sendiri. Nah, kelompok seperti itu termasuk Ikhwanul Muslimin di Mesir, Hizbullah, Hamas, Taliban, dan Al-Qaeda, dan Jihad Islam. Baru-baru ini ISIS, negara Islam Irak dan Suriah, sebuah cabang Al-Qaeda yang didirikan pada tahun 2004, kini menjadi ancaman bagi seluruh wilayah. Tujuannya adalah untuk mendirikan kekhalifahan Islam baru yang akan diakui sebagai penerus Nabi Islam, yakni Nabi Muhammad, di seluruh Timur Tengah. Dengan hal tersebut, identitas Islam dengan istilah fundamentalisme akan cepat berubah. Dalam istilah ini seperti militan, ekstremis, atau fanatik kadang-kadang digunakan untuk menggantinya fundamentalisme. Tetapi pada akhirnya semua istilah ini membawa arti dan asal-usul yang sebenarnya kontroversial dan dapat diperdebatkan. Sangat penting bahwa setiap istilah dikontekstualisasikan untuk memahami makna dan implikasinya. Satu kesamaan yang disebut kelompok fundamentalis adalah keyakinan mereka bahwa pernah ada saat yang tepat itu negara Islam, dan mereka harus melawan ancaman pemimpin di negara mereka sendiri dan pengaruh luar untuk mendapatkan kembali yang diidealkan negaranya. Bahkan jika ideal tidak pernah benar-benar ada di masa itu. Nah, selanjutnya tadi kan udah dijelaskan ya mengenai fundamentalisme. Sekarang saya akan menjelaskan tentang terorisme. Meskipun terorisme telah dipraktekkan sepanjang sejarah di seluruh belahan dunia, yakni akar dari istilah itu sendiri berasal dari Revolusi Perancis dan dikaitkan dengan kata Perancis terror, dengan rezim baru setelah penggulingan monarki pada tahun 1789 karena mendirikan kontrol melalui pemerintahan teror di Perancis. Istilah ini sebagian besar terkait dengan tindakan pemerintah. Selama abad ke-20, rasa teror ini terus diidentikan dengan totaliter negara bagian. Dalam beberapa tahun terakhir, terorisme dikaitkan dengan perangkat yang sangat berbeda musuh, terutama yang disebut kekuatan Barat yang mendukung kolonialisme dan imperialisme. Dalam prosesnya, istilah tersebut menjadi sangat diperebutkan dan sekarang mewakili mengirimkan upaya untuk mengajukan kondisi melalui negara itu, yaitu yang disponsori revolusioner, kelompok Tionari. Nah, terorisme itu sendiri juga ada kaitannya dengan pendidikan. Kruger dan Malakova menyarankan menggunakan pendidikan sebagian dari strategi untuk mengurangi terorisme. Dan di Barat, komunitas internasional tidak boleh membatasi diri meningkatkan tahun sekolah, tetapi harus mempertimbangkan isi pendidikan. Ada lebih dari 100 makna diplomatik dan ilmiah dari istilah terorisme. Definisi ini berubah tergantung pada konteks. Terorisme itu seperti keindahan di mata yang melihatnya. Nah, dari perspektif lain adalah teroris atau orang adalah pejuang kemerdekaan orang lain. Nah, dalam hal ini ada garis tipis antara terorisme dan perlawanan. Seseorang harus melihat di acara-acara tertentu dan menilai mereka sesuai dengan niat mereka yang terlibat dalam peristiwa. Misalnya, seseorang dapat dengan jelas menilai serangan 9 September dan pengeboman kedutaan besar Amerika Serikat di Kenya dan Tanzania pada tahun 1998 sebagai tindakan terorisme. Tapi orang juga bisa berargumen seperti yang dilakukan oleh Sluka, struktur, teknik dan teknologi
teror negara telah disebarkan bahwa secara agresif dipasarkan dan diekspor sebagian bentuk bantuan militer ke negara-negara berkembang adalah bentuk terorisme juga. Oleh karena itu, terorisme harus dipandang sebagian kekuatan dua arah. Ini tidak hanya terjadi di Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis, tetapi di negara-negara lain dapat terlibat dalam terorisme di negara lain. Dan terorisme juga bisa berlangsung di negara manapun dalam hal ini tanpa pengaruh asing. Nah, maka apakah aman untuk berasumsi bahwa fundamentalis mengarah kepada kekerasan? Nah, Marty dan Appleby akan berpendapat bahwa ini belum tentu demikian dan ditunjukkan itu banyak muslim fundamentalis memiliki kursi di parlemen di Yordania, Indonesia, ASEAN, dan pemerintahan Malaysia yang mengutuk kekerasan atas nama fundamental jimat. Oleh karena itu, tindakan segelintir orang tidak boleh digunakan untuk mendefinisikan ideologi dan pandangan agama Islam secara keseluruhan. Lalu, jika fundamentalisme tidak serta-merta membawa tindakan teroris, lalu dari mana datangnya terorisme yang berkaitan dengan Islam? Haddad dan Hasan menyinggung bahwa kehancuran Khalifah Islam sekitar 80 tahun yang lalu dimulainya kolonialisme Eropa di tanah Muslim dan Arab dan didukung Barat atas pembentukan negara Yahudi di Palestina tampaknya lebih baik menjelaskan dengan politik Islam melawan Barat. Namun secara historis sebagian besar gerakan fundamentalis Islam telah berfokus pada tujuan lokal yang terbatas. Misalnya, upaya Irak untuk memberantas segmen populasi Kurdi atau penindasan Indonesia terhadap Timur di tahun 1960-an atau bahkan upaya pembunuhan oleh Ikhwanul Muslimin Mesir. Pemimpin memiliki tujuan yang terbatas dan spesifik. Namun revolusi Iran terlambat. Tahun 70-an, 80-an menggeser terorisme ke panggung internasional. Claude Berry pada tahun 2003 mengumpulkan bukti tentang hubungan antara pendidikan, kemiskinan, dan terorisme di antara 335 teroris Palestina yang dia lokasikan menggunakan situs web Syahid dan jurnal online Hamas Jihad Islam Palestina dan otoritas nasional. Ia menemukan bahwa kemiskinan adalah berbanding terhadap pendidikan berhubungan positif dengan menjadi Hamas atau Beach teroris. Barbie lebih lanjut menemukan bahwa 96% teroris memiliki pendidikan sekolah menengah, 65% memiliki semacam pendidikan tinggi. Mereka juga cenderung muda, laki-laki belum menikah yang berasal dari perkotaan. Melakukan penelitian terhadap 79 teroris itu bertanggung jawab atas 5 serangan teroris dari tahun 93 sampai tahun 2005 dan menemukan bahwa para pemimpin serangan individu semuanya bergelar sarjana dan tidak bersekolah di madrasah. Dari seluruh sampel hanya 11% yang benar-benar sekolah. Lebih dari setengahnya mengambil kursus tingkat universitas dan hampir setengahnya bersekolah di sekolah barat. Nah, Kruger dan Malakova menyelidiki lagi hubungan antara pendidikan, kemiskinan, kekerasan politik, dan terorisme di tepi barat, jalur Gaza dan Lebanon. Temuan mereka menyimpulkan bahwa kejahatan rasial tidak terkait secara signifikan kondisi ekonomi dan dukungan Palestina untuk kekerasan terhadap target Israel adalah sama hebatnya di antara mereka yang berpendidikan tinggi dan standar hidup yang lebih tinggi, menganggur, dan buta huruf. Namun, temuan mereka paling menarik dan relevan adalah tentang faktor penentu partisipasi dalam Hizbullah di Lebanon. Mereka menemukan bahwa pendidikan dan kemiskinan adalah indikator yang secara statistik tidak signifikan, tetapi itu hidup di atas garis kemiskinan dan berpendidikan sekolah menengah atau lebih tinggi memang berhubungan positif dengan keikutsertaan dalam Hizbullah.
Grigor dan Malakova bersikeras bahwa temuan mereka dianggap tentatif dan eksplorasi, tetapi memberikan kehati-hatian terhadap generasi bahwa kemiskinan dan tingkat pendidikan yang rendah memiliki dampak langsung tentang terorisme. Nah, tadi kan udah dijelaskan ya mengenai terorisme. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pendidikan. Bahwasanya untuk menyelidiki peran yang dimainkan sistem pendidikan dalam fundamentalisme dan persamaan terorisme, pendidikan akan diringkas menjadi 3 yang saling tumpang tindih dalam sistem pembelajaran, yakni pendidikan informal, pendidikan non-formal, dan pendidikan formal. Yang pertama ini nanti aku menjelaskan pendidikan informal dulu, yaitu terdiri dari proses di mana individu memperoleh sikap, nilai, keterampilan, dan pengetahuan dari pengalaman sehari-hari, dari keluarga dan tetangga, dari bekerja dan bermain dari pasar, perpustakaan, media massal, dan keagamaan ketaatan. Oleh karena itu, penyelidikan terhadap banyak pengaruh ini sangat penting untuk memahami tindakan orang. Selain itu, penting untuk mempelajari hubungan antara pendidikan formal dan informal, untuk memahami kontradiksi dan konflik di dalam masyarakat dan maknanya. Dari tahap awal Islam abad ke-7, Al-Quran telah berperan sebagai sumber tertulis wahyu Allah, sebagai sumber mendidik umat Islam kepada firman dan nilai-nilai kebutuhan, dan sebagai bentuk disiplin untuk mengatur diri sendiri menurut kode etik yang ditentukan oleh Tuhan. Ada kira-kira 1,2 miliar muslim di dunia, dengan hanya sekitar 20% yang tinggal di dunia Arab dan konsentrasi terbesar berada di Indonesia. Namun semua muslim mematuhkan praktik umum muslim yang dapat memilih sebagai peran pemersatu. Dalam hal ini, agama yang beragama secara budaya dan etnis, banyak muslim dengan bangga menyatakan bahwa Islam bukanlah agama tetapi sebuah jalan hidup. Maka sulit untuk membedakan antara berbagai faktor yang meringankan jelas menggoda, apakah budaya, tradisi, kebangsaan, agama, atau sejumlah lainnya alasan memainkan peran dalam pendidikan informal individu. Studi mengasosiasikan praktik-praktik yang diperintahkan Islam dengan ritual harian, dengan keyakinan Muslim keluarga seperti sholat, puasa di bulan suci Ramadan, membuat ziarah ke Mekah, ritual pernikahan, dan bahkan pantangan makanan. Pendidikan non-formal ini adalah kegiatan terstruktur yang lebih disengaja daripada pendidikan informal, di mana praktik di luar sistem pendidikan formal yang mapan itu cenderung jangka pendek, berbasis non-kredensial, praktis, fleksibel, dan berpusat pada pembelajaran, pengambilan tempat di luar sistem negara pendidikan. Nah, lembaga pendidikan Al-Quran mendidik orang beriman sekaligus menjadi pusat-pusat pendidikan, pembelajaran, lanjutan, atau nama paling umum yang melekat pada institusi saat ini adalah madrasah. Nah, madrasah bisa berarti 2 hal, sehari-hari atau sekolah, atau bisa merujuk pada lembaga pendidikan non-formal ya, yang menawarkan petunjuk tentang Al-Quran. Nah, meskipun adanya pengecualian besar, sekolah Al-Quran atau Islam termasuk madrasah secara umum dapat disebut sebagai lembaga non-formal, terutama karena sifat pola dasar dari sekolah-sekolah ini adalah lembaganya tradisional, baik dalam satu ruangan atau bahkan di era terbuka yang dijalankan oleh seorang guru yang ketat dan terpelajar yang mengajar anak muda dari berbagai jenis menua ajaran Al-Quran. Selanjutnya itu pendidikan formal. Pada umumnya dipandang sebagai suatu yang tersusun secara hierarkis,
kronologi sistem pendidikan berjenjang yang berjalan dari anak usia dini sampai dewasa yang meliputi studi akademik, program khusus, dan penuh waktu teknis dan profesional pelatihan. Mereka mungkin disponsori negara atau pribadi, tetapi mereka yang disponsori secara religius pasti diatur oleh negara dan menyediakan mata pelajaran agama dan sekuler. Di setiap negara, termasuk negara-negara muslim, ada negara formal yang disponsori sistem sekolah yang mencoba untuk memberikan kurikulum pendidikan modern. Nah, di lembaga formal ini pasti memiliki ciri-ciri yang menyerupai pendidikan barat modern, lembaga nasional lah. Terutama di negara-negara muslim itu adalah bekas jajahan Inggris atau Prancis pada saat yang sama. Sekolah-sekolah ini memuaskan kriteria pendidikan formal umumnya, berkomitmen pada doktrin dan praktik Islam, dan membuat ketentuan untuk mengajar kaum muda untuk menghargai dan berkomitmen pada diri mereka sendiri. Komitmen seperti itu dari waktu ke waktu mengarah pada ketegangan antara Islam dan cita-cita sekuler. Istilah madrasah telah digunakan sebagai ungkapan umum untuk merujuk ke sekolah manapun yang memiliki komponen pendidikan Islam atau menjadikannya lebih sebagai bagian dari pendidikan non-formal sistem pendidikan. Namun dalam beberapa konteks nasional dan pendidikan, hal itu juga bisa terjadi dianggap sebagai bagian dari sistem pendidikan formal. Nah, mungkin itu kesimpulan dan pembahasan kali ini mengenai Islam fundamentalis, teroris, dan pendidikan. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak video ini dengan baik dan dipahami dengan baik. Saya undur diri dari video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf atas kesalahan atau kata-kata yang saya lakukan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.